Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai statistika deskriptif, mulai dari konsep dasar hingga pengolahan data menggunakan SPSS. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hendy Reja Sapanajen dengan NIM 2503010202988. Izin meminta maaf terkait kurang berkontribusinya saya di kelompok ini, sehingga saya ketinggalan tugas dikarenakan kesibukan pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, sehingga tidak bisa secara berkala membuka adlink di Universitas Cyber Asia. Langsung saja ke materi. Data memiliki peran penting dalam berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, kesehatan, dan pemerintahan. Statistika membantu mengolah data tersebut menjadi informasi yang dapat digunakan untuk memahami kondisi dan mendukung pengambilan keputusan. Pembahasan ini bertujuan menjelaskan pengertian statistika deskriptif, jenis dan skala data, penyajian data, ukuran statistik, angka indeks, data deret waktu, serta pengolahan data menggunakan SPSS. Terdapat 12 pokok materi yang akan dibahas. Materi dimulai dari konsep dasar statistika deskriptif dan diakhiri dengan penerapannya menggunakan perangkat lunak SPSS. Statistika deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan mendeskripsikan data agar karakteristiknya mudah dipahami. Contohnya adalah menghitung rata-rata nilai atau menampilkan perkembangan penjualan bulanan. Statistika berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi data kualitatif dan berbentuk kategori dan data kuantitatif yang berbentuk angka. Terdapat 4 skala pengukuran. Skala nominal membedakan kategori, ordinal menunjukkan aturan, interval mempunyai jarak yang sama tanpa nol mutlak, sedangkan rasio mempunyai jarak yang sama dan nilai nol mutlak. Data yang disajikan dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, piktogram, dan histogram. Bentuk penyajian dipilih berdasarkan jenis data dan informasi yang ingin ditampilkan. Distribusi frekuensi menunjukkan seberapa sering suatu nilai atau kategori muncul. Bentuknya dapat berupa distribusi tunggal, bergolong, relatif, kumulatif, persentase, maupun kategori. Distribusi frekuensi dapat divisualisasikan dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan OGIF. Histogram menunjukkan sebaran data interval, sedangkan OGIF menunjukkan frekuensi kumulatif. Min dihitung dengan menjumlahkan seluruh nilai, kemudian membagikannya dengan jumlah data. Pada contoh di layar, jumlah nilainya adalah 400. Dan jumlah datanya 5, hingga diperoleh rata-rata sebesar 80. Modus adalah nilai yang paling sering muncul. Pada contoh data tunggal, nilai 106 memiliki frekuensi tertinggi, sehingga modusnya adalah 106, sedangkan pada data berkelompok diperoleh modus sekitar 55,71. Median merupakan nilai tengah setelah data diurutkan dan lebih tahan terhadap nilai ekstrim dibandingkan min. Sementara itu, kuartil membagi data menjadi 4 bagian, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Keduanya digunakan untuk mengetahui posisi suatu nilai dibandingkan keseluruhan data. Range
adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah. Deviasi rata-rata menunjukkan rata-rata jarak setiap nilai terhadap mean sehingga memberikan gambaran mengenai penyebaran data. Varians menunjukkan rata-rata kuadrat penyimpangan data dari mean. Simpangan baku adalah akar dari varian dan semakin kecil nilainya, semakin dekat data berkumpul di sekitar rata-rata. Kemencengan atau skewness dan crunching atau kurtosis. Skewness menunjukkan kemencengan distribusi baik ke kanan, kiri, maupun simetris. Kurtosis menunjukkan tingkat keruncingan distribusi yaitu leptokurtik, mesokurtik, atau latikurtik. Angka indeks digunakan untuk membandingkan suatu keadaan dengan periode dasar. Pada contoh, indeks harga sebesar 115,38%, berarti harga meningkat 15,38%. Sedangkan indeks kuantitas sebesar 125% berarti kuantitas meningkat 25%. Indeks nilai mengukur perubahan gabungan antara harga dan kuantitas. Pada contoh, indeks nilai sebesar 120% menunjukkan peningkatan sebesar 20%. Sedangkan indeks agregatif sebesar 108,84% menunjukkan kenaikan harga sebesar 8,84%. Indeks last payers. Indeks last payers menggunakan kuantitas periode dasar sebagai penimbang. Hasil perhitungan sebesar 109,49% menunjukkan bahwa harga secara keseluruhan meningkat sebesar 9,49%. Berbeda dengan last payers, Pasce menggunakan kuantitas periode berjalan sebagai penimbang. Hasil sebesar 102,74% berarti terjadi kenaikan sebesar 2,74%. Indeks Drobis dan Fisher menggabungkan hasil last payers dan PAS. Pada contoh, keduanya menghasilkan angka sekitar 113,05% yang menunjukkan kenaikan harga sekitar 13,05% dari periode dasar. Data deret waktu adalah data yang disusun berdasarkan urutan waktu. Komponennya terdiri dari tren, pola musiman, siklus, dan perubahan acak, serta dapat digunakan untuk menganalisis penjualan, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. SPSS digunakan untuk mengelola dan menganalisis data statistik. Variable view digunakan untuk mendefinisikan variabel. Data view digunakan untuk memasukkan data, sedangkan proses analisis dilakukan melalui menu analyze. Sebagai kesimpulan, statistika deskriptif membantu mengubah data mentah menjadi informasi yang struktur dan mudah dipahami. Data dapat dijelaskan melalui bentuk penyajian, ukuran pemusatan, ukuran letak, ukuran penyebaran, angka indeks, dan data deret waktu. Dengan bantuan SPSS, proses pengolahan data analisis dapat dilakukan secara lebih cepat, sistematis, dan efisien. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan tutur kata saya ketika persentase. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.